Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang keempat, jarak titik ke bidang. Ini merupakan materi keempat matematika wajib kelas 12 pada semester pertama atau semester ganjil. Kita awali dengan ilustrasi. Perhatikan kedua bangun. Yang pertama, kubus panjang ruas garis BC. Perhatikan BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Untuk bangun yang kedua, panjang ruas garis AB merupakan jarak antara titik A dengan bidang BCGF. Perhatikan petunjuk-petunjuknya. Jadi AB merupakan jarak antara titik B dengan bidang BCGF. Oke, sekarang kita akan masuk dengan contoh-contoh. Contoh pertama, diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik B, C, H, dan E dihubungkan sehingga terbentuk bidang BCHE. Seperti gambar di bawah ini, tentukan jarak titik B ke bidang BCHE. Penyelesaian. Jadi perhatikan persegi panjang BCHE. Langkah pertama, tarik garis A ke F sehingga memotong bidang BCHE di titik P. Oke, sekarang perhatikan segitiga ABE yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, jika segitiga siku-siku, maka kita dapat menghitungnya menggunakan rumus teorema Pythagoras. Yaitu yang pertama, kita menghitung panjang EB. EB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. EB sama dengan hilang kuadratnya, pasang akar di ruas kanan menjadi akar AB kuadrat tambah AE kuadrat. Sama dengan akar AB kuadrat 4 kuadrat AE kuadrat 4 kuadrat juga sama dengan akar 16 ditambah 16. Sama dengan akar 16 kali 2. Akar 16 adalah 4, sedangkan akar 2 tetap akar 2. Mengapa kita harus menulis 16 akar 2? Agar kita memperoleh bilangan yang dapat diakarkan. Selanjutnya, karena panjang EB, perhatikan EB sama dengan AF, maka berarti AP sama dengan 1/2 AF atau sama dengan 1/2 kali 4 akar 2. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya serta anak panahnya. Selanjutnya, AP sama dengan 4/2 akar 2. 4/2 sama dengan 2 akar 2. Maka
maka jarak antara titik A ke bidang BCHE adalah panjang garis AP. Sekarang kita akan masuk pada contoh kedua. Diberikan 5 TVXYZ dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal VY dan XZ. Jika VX, XY, YZ, VZ sama dengan 6 cm, sedangkan TV, TX, TY, TZ sama dengan 3 akar 6 dan tinggi 56 cm, maka tentukan jarak antara titik O dengan bidang TXY. Perhatikan gambar 5 TVXYZ yang diberikan. Mari kita selesaikan. Yang pertama, tarik garis VY dan XZ. Perhatikan, dari kedua garis itu terdapat perpotongan yang saling tegak lurus yang kita namakan dengan titik O. Selanjutnya, tarik garis TO. Kemudian tarik garis TP, di mana titik P terletak di tengah XY pada bidang TXY. Yang kelima, tarik garis OP sehingga terbentuk segitiga POT yang siku-siku di titik O. Nah, perhatikan kembali segitiga OPT. Karena panjang XY sama dengan 6 cm, maka XP sama dengan 1/2 kali 6 sama dengan 3 cm. Perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Langkah ke-8, karena panjang XP sama dengan 3 dan XY sama dengan 3 akar 6, maka panjang TP dapat kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Maka menjadi TP kuadrat sama dengan TX kuadrat dikurangi XP kuadrat. Jadi perhatikan lagi petunjuk-petunjuknya. Mengapa TX dikurangi XP? Karena TX itu merupakan sisi miring. Jadi perhatikan garis TX. Selanjutnya TP sama dengan akar TX kuadrat dikurangi XP kuadrat. Ya, TX sama dengan 3 akar 6 dikuadratkan kurang 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Akar 6 dikuadratkan sama dengan 6. Sedangkan 3 kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya kita kalikan 9 kali 6 sama dengan 54 dikurangi 9. Sama dengan akar 45. Akar 45 itu kita rubah menjadi akar 9 kali 5. Jadi cari bilangan yang dapat diakarkan. Maka akar 9 itu sama dengan 3. Sedangkan akar 5 tetap akar 5. Maka jarak antara titik O dengan bidang XYT adalah 3 akar 5 cm. Kita masuk pada contoh ketiga. Diketahui bangun seperti gambar di bawah ini, di mana AB
perhatikan ABE membentuk segitiga sama sisi. Panjang BF sama dengan 9 cm, BC sama dengan 7 cm. Tentukan jarak A antara titik A dan bidang BCFE. Penyelesaian yang pertama, kita tarik garis BF. Kemudian selanjutnya tarik garis AP, di mana titik P terletak di tengah-tengah garis BE. Langkah ketiga, karena diketahui panjang BF sama dengan 9 dan BC sama dengan 7 cm, maka panjang CF dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sebab segitiga BCF adalah siku-siku, maka CF kuadrat sama dengan BF kuadrat merupakan sisi miring dikurangi BC kuadrat. Sehingga CF hilang kuadratnya menjadi akar di ruas kanan, menjadi BF kuadrat kurang CF kuadrat. Nah, CF kuadrat itu sama dengan akar 9 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 9 kuadrat 81, 7 kuadrat 49. 81 kurang 49 sama dengan 32, sama dengan akar 16 kali 2. Mengapa kita harus rubah 16 kali 2? Yaitu untuk mendapatkan nilai yang bisa diakarkan, yaitu menjadi akar 16 sama dengan 4, sedangkan akar 2 tetap akar 2. Nah, itulah panjang dari CF. Jadi sekali lagi perhatikan langkah-langkahnya serta petunjuk-petunjuknya agar kalian bisa memahami dengan baik. Diberikan petunjuk seperti ini agar Anda bisa paham lebih cepat. Langkah keempat, karena CF itu sama dengan EB, yaitu 4 akar 2, maka EP itu berarti sama dengan setengah dari 4 akar 2, maka sama dengan 2 akar 2 cm. Berarti panjang EP sama dengan 2 akar 2. Langkah kelima, karena CF sama dengan AE sama dengan 4 akar 2 cm dan EP sama dengan 2 akar 2, maka berarti AP dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras kembali. Jadi perhatikan segitiga APE yang merupakan segitiga siku-siku. Maka panjang dari AP sama dengan akar AE kuadrat dikurangi EP kuadrat, yaitu sisi miring dikurangi sisi datar, di mana panjang AE, perhatikan petunjuk, itu sama dengan 4 akar 2 kuadrat, sedangkan EP 2 akar 2 kuadrat. 4 dikuadratkan 16, sedangkan akar 2 dikuadratkan 2. 2 dikuadratkan sama dengan 4, sedangkan akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Nah, selanjutnya 16 kali 2 sama dengan 32. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. Maka akar 32 kurang 8 itu sama dengan akar 24. Nah, akar 24 kita rubah menjadi akar 4 dikali 6. Akar 4 itu sama dengan 2, sedangkan akar 6 tidak bisa diakarkan, maka kita tulis menjadi tetap akar 6.
Maka panjang AP sama dengan 2 akar 6. Maka jarak antara titik A dengan bidang BCFE itu sama dengan 2 akar 6. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 4. Diketahui luas permukaan kubus ABCDEFGH adalah 294 cm kuadrat. Tentukan jarak titik F ke bidang ADHE. Jadi perhatikan titik F. Kita menghitung jarak titik F ke bidang ADHE. Mari kita selesaikan. Pertama, kita harus mengetahui rumus luas permukaan kubus. Karena sisi pada kubus itu 6, maka rumusnya adalah 6 dikali sisi, maka sama dengan 6 sisi kuadrat. Selanjutnya, luasnya 294 cm kuadrat, maka 6 kali sisi kuadrat sama dengan 294 cm kuadrat. Maka sisi kuadrat S kuadrat sama dengan 294 cm kuadrat dibagi 6. Maka S kuadrat sama dengan 49 cm kuadrat. Sehingga S sama dengan akar 49 cm kuadrat. Akar 40 cm kuadrat itu adalah 7, sedangkan cm kuadrat diakarkan hilang kuadratnya menjadi cm. Sekarang tugas kita adalah menentukan jarak titik F ke bidang ADHE. Perhatikan titik F dengan bidang ADHE. Sekarang penjelasannya kita dapat simpulkan karena rusuk kubus ABCDEFGH panjangnya 7 cm, berarti jarak titik F ke bidang ADHE adalah garis FE yang panjangnya sama dengan 7 cm. Ya, kita masuk contoh yang kelima. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Perhatikan kubus ABCDEFGH karena kita akan membuat langkah-langkahnya. Sekarang tugas kita adalah menentukan jarak titik C. Perhatikan lingkaran merah dengan segitiga atau bidang BDG. Oke, mari kita selesaikan. Yang pertama, langkah pertama, tarik garis dari A ke C yang merupakan diagonal sisi. Langkah kedua, tarik garis GP, di mana titik P terletak di tengah-tengah AC. Lihat garisnya. Langkah ketiga, perhatikan segitiga CPG. Berkedip-kedip biru itu adalah segitiga CPG yang merupakan segitiga siku-siku. Jadi tanpa pembuktian kita sudah mengetahui bahwa itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian tarik garis OC, tegak lurus PG, di mana PG terletak pada bidang BDG. Oke, langkah keempat, mari kita keluarkan segitiga PCG dari gambar kubus agar lebih jelas.
Ya, inilah segitiga PCG. Sekarang dari segitiga ini dapat kita simpulkan dengan menggunakan atau kita menghitung dengan menggunakan luas segitiga. Perhatikan, jika kita menggunakan alas PC, lihat petunjuk, dan tingginya adalah CG, tingginya CG, maka luas segitiga PCG itu sama dengan 1/2 kali PC dikali CG, di mana luas segitiga itu kan adalah 1/2 alas kali tinggi, PC sebagai alas, CG sebagai tinggi. Kemudian yang kedua, jika menggunakan alas PG, perhatikan PG-nya, dan tingginya OC, maka luas segitiga PCG sama dengan 1/2 PG dikali OC. Oke, kita kembali lagi ke kubus. Perhatikan kubus ABCDEFGH, di mana kita harus menghitung panjang dari AC. AC itu adalah merupakan diagonal sisi. Kenapa dia hasilnya 6/2? Karena rusuknya AB 6, BC 6 kuadrat 6, maka 6 kuadrat dikali ditambah 6 kuadrat, maka menjadi akar 6 kuadrat dikali 2, berarti hasilnya 6/2. Nah, karena AC-nya itu adalah 6/2, berarti panjang dari PC itu adalah setengah kali 6/2, sama dengan 3/2. Nah, sekarang panjang PC kita sudah ketahui 3/2, sedangkan CG adalah rusuk dari kubus sendiri adalah 6 cm. Yang belum kita ketahui adalah panjang PG. Nah, panjang PG itu kita perhatikan, panjang PG-nya itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 36, sedangkan 3 kuadrat sama dengan 9, akar 2 kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya akar 36 ditambah 18. Perhatikan petunjuknya. Sama dengan akar 54. Selanjutnya akar 54 kita rubah menjadi akar 9 kali 6. Akar 9 itu sama dengan 3, sedangkan akar 6 tidak ada, maka tetap kita tulis akar 6. Ini 3 akar 6 ini merupakan jarak atau panjang PG. Nah, selanjutnya terakhir adalah panjang OC yang kita belum ketahui, di mana panjang OC itu yang merupakan pertanyaan yang akan kita jawab. Sekarang kita kembali kepada luas kedua rumus segitiga, di mana yang pertama adalah jika kita gunakan alas PC adalah, maka rumusnya menjadi 1/2 PC dikali CG sama dengan 1/2 PG kali OC. Kalau kita menggunakan alas PG sama dengan 1/2 kali 3/2 kali 6 sama dengan 1/2 kali 3/6 kali OC. Bilangan yang sama kita coret ruas kiri dan kanan. 1/2 dengan 3 kita coret, maka OC sama dengan, perhatikan petunjuknya, 6/2 dibahagi akar 6. Karena penyebutnya
akar 6, maka penyebutnya kita rasionalkan. Cara merasionalkannya adalah dengan mengalihkan bilangan yang sama, yaitu kita kalikan akar 6 dibahagi akar 6 agar tidak merubah nilainya. Selanjutnya akar 6 akar 2 dikali akar 6 sama dengan 6 akar 12, sedangkan akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Selanjutnya bilangan yang sama penyebut dan pembilang kita coret, maka sisanya tinggal akar 12. Akar 12 kita rubah menjadi akar 4 dikali 3. Nah, akar 4 itu sama dengan 2, sedangkan akar 3 tidak bisa diakarkan, maka tetap ditulis dengan akar 3. Maka hasilnya sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 2 akar 3. Ya, kita masuk pada latihan soal. Ini adalah 2 soal. Kita bisa melatih. Semoga dapat dipahami langkah-langkah penjelasan tadi. Mohon maaf jika belum mengerti, dan jika ada pertanyaan atau keluhan mohon ditulis dalam kolom komentar agar saya dapat memperbaiki kesalahan serta kelalaian. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.